Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kami bisa berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kami menemukan kembali sebuah video yang akan kita bahas bersama dengan Gideon Yehuda, Bapak Ibu Saudara, yang akan kembali kita tanyakan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami sudah menemukan sebuah video dari akun YouTube yang bernama Mualaf Center Hagia Sophia. Berikut adalah tampilannya, dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang sunat, Bapak Ibu, dan kita akan bertanya kepada Gideon. Halo bro. Ya bro, ini video saya dapat dari akun YouTube Mualaf Center Hagia Sophia, dan di dalam video tersebut sedang ada seorang mualaf yang mereka mengatakan bahwa dia adalah mantan stand up comedy. Dia menjadi mualaf dan dia sedang melakukan proses sunat. Dan dari proses sunat itu mereka membicarakan sisi agamanya, bro. Nah, ini yang mau saya tanyakan, bro. Pertanyaan pertama, di situ mereka menyatakan bahwa ajaran Kristen dan ajaran Muslim itu sama, yaitu tentang sunat. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah benar ajaran tentang sunat dalam Kristen dan Islam itu sama, bro? Ya, silakan, bro. Iya, thank you, bro. Kalau dari etimologinya, dari definisi kata itu sendiri, tentu sama. Sunat itu adalah potong kulit katan, gitu ya. Itu sama. Cuma kalau kita melihat konteks, kita melihat sumber, kita melihat tujuan, itu berbeda. Yuk, saya mengajak kita semua untuk membaca Kejadian 17. Ya, Kejadian 17. Jadi gini, sunat itu ya sebagai salah satu pembeda antara bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dipilih untuk menerima Torah, itu dibedakan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menerima Torah, gitu. Jadi itu hanya pembeda. Nah, sebelum Torah itu diberikan, Tuhan juga kasih tahu kepada Abraham, ya, bahwa sudah ada nih perjanjiannya tentang sunat sebelum Torah itu diberikan. Ini kita harus ngerti dulu sumbernya. Nah, sumbernya ini, ayo kita belajar dari sumbernya. Saya akan bacakan Kejadian 17 mulai dari ayat 9 sampai 11 dulu ya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ingat, berarti perjanjian ini dikhususkan untuk turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kalau kita sampai sini aja, kita pasti bilang, oh benar dong, benar ya, berarti kita harus disunat. Nah, lanjut dulu. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku, yaitu Allah, Yahweh, dan kamu. Ya. Ayat 12 itu berbicara tentang waktu disunatnya, umur 8 hari. Nah, sampai sini saya tanya dulu. Mualaf tersebut memangnya umur 8 hari? Ya, kita lanjut dulu. Nah, ya, ini ayat 14 tujuannya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi di sini jelas sunat itu adalah penggambaran mengenai perjanjian Tuhan dengan bangsa. Keturunan Abraham yang nanti dikatakan turun-temurun itu. Ya. Sebentar, lalu kita melihat lagi yuk ke ayat 19 yang terakhir.
Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sampai sini kita belajar dulu. Berarti sunat itu untuk keturunan turun-temurun dari Abraham ke siapa? Dari Abraham ke Ishak. Ini harus dipahami. Nah, nanti kalau kita baca lagi kejadian selanjutnya, dari Ishak turun ke Yakub. Yakub diberkati. Yakublah yang namanya Israel. Nah, 12 keturunan Yakub itulah yang menerima Torah, disebut bangsa Israel. Nah, jadi pertanyaan saya pertama, dari ayat ini saja, apakah janji atau peraturan ini untuk non-Yahudi? Tidak, ini untuk bangsa Yahudi. Nah, sekarang saya tanya, mualaf itu orang Yahudi apa bukan? Bukan. Yang kedua, apakah Islam mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita baca tadi tentang perjanjian Yahweh turun-temurun? Tidak. Yang ketiga, di manakah Alkitab menuliskan perjanjian kekal, yakni harus terkait dengan keislaman? Tidak ada. Jadi hukum sunat ini untuk membedakan antara keturunan perjanjian dengan tidak. Itu aja. Ini bukan sebagai syarat untuk keselamatan loh. Ya, masa keselamatan Tuhan lebih kecil daripada hal sunat ya? Itu kan lucu. Nah, maka hal sunat itu bukan untuk selamat, tetapi hal sunat itu sejatinya adalah untuk memiliki perbedaan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Gitu. Jadi jangan diklaim bahwa saya pengikut Yesus yang benar. Nah, tapi pengertian Alkitabnya aja salah. Gitu. Demikian dari saya. Ya, thank you bro. Kita berlanjut ya bro ke pertanyaan yang kedua. Pada video tersebut, mereka mengutip satu ayat. Mereka mengutip di dalam Lukas 2 ayat 21. Saya akan baca untuk kita semua. Lukas 2 ayatnya yang ke-21. Di situ dituliskan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, bro, dari ayat ini mereka menyatakan bahwa di sini Yesus disunat, dan setiap orang yang menjadi mualaf, dia tuh tidak meninggalkan Yesus, tetapi dia mengikuti teladan Yesus. Dan mereka juga menyatakan bahwa antara Muslim dan Kristen yang paling mengamalkan ajaran Yesus yaitu Muslim sendiri, karena mereka melakukan sunat. Nah, yang mau saya tanyakan bro dari hal ini, bahwa apakah meneladani Yesus harus disunat seperti Yesus bro? Ya, silakan bro. Ya, yang pertama gini loh. Saya tanyakan, dari tadi yang saya bicara bahwa sunat adalah untuk orang Yahudi. Saya tanya, Yesus keturunan mana? Yesus keturunan Yahudi. Maka hukum itu berlaku bagi dia. Itu membuktikan justru dia tidak salah dalam hukum. Bahkan hukum sunat pun tidak salah. Ya, karena dia orang Yahudi. Jadi ini bukan copy paste, oh orangnya disunat, kita harus sunat juga. Ya bukan seperti itu. Kan tujuannya, Torah itu bukan menuntut kepada keselamatan. Bukan. Bukan. Jadi kita perlu memahami dulu. Nah, hukum Torah itu diberikan oleh Tuhan. Ya, sebagai standar kekudusan Allah di tengah-tengah manusia. Nah, kita harus mengingat bahwa Adam itu bersalah terhadap Tuhan karena dosanya melanggar firman Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan.
Nah, maka setelah manusia kalah dengan dosa dan melawan firman, maka setelah itu terbukalah pintu dosa itu yang menguasai setiap manusia. Ini kita harus pahami dulu. Maka jangan Anda katakan bahwa Kristen itu salah dalam pelajaran original sin. Karena jelas manusia, Anda perlu sadari bahwa anak Anda atau Anda itu kan selalu kan belajar yang baik ya, sekolah ya untuk supaya pintar, belajar sosiologi supaya memiliki kehidupan yang beretika terhadap kehidupan sosial dan sebagainya. Pertanyaan saya, kenapa Anda nggak diajarin berdosa? Karena kita semua sudah berdosa. Nah, maka ketika Tuhan menurunkan Torahnya, itu artinya Tuhan menunjukkan kekudusannya supaya manusia tahu nih, standarnya Tuhan tuh seperti ini. Manusia ada nggak yang bisa selesaikan? Nggak ada. Nggak ada manusia yang mampu untuk melakukan hukum Torah secara sempurna. Karena kalau sampai sekarang saja Torah ada 613. Salah satu aja, salah semua. Mana bisa? Nah, maka Yesus datang, dia menggenapi Torah. Ada di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Itu dibaca aja gitu. Jadi Yesus ini membuktikan bahwa karena Adam berdosa, maka seluruh manusia berdosa. Nah, Yesus datang untuk dia kasih lihat kita nih, bahwa dia sempurna dalam Torah. Dia sempurna dalam kekudusan Allah. Gitu. Jadi kita manusia yang berdosa, barang siapa percaya kepada dia, kalau oleh karena Adam kita berdosa, oleh karena Yesus kita menjadi kudus. Itu harus dipahami. Nah, kalau Yesus tidak disunat, ya iya dia nggak sempurna dong dalam Torah. Ini harus ngerti dulu sampai sini. Nah, yang kedua, ya kita harus memahami sekali lagi, kita orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Gitu. Jadi kita harus mengerti pula bahwa yang namanya sunat itu tidak diberikan sebagai syarat keselamatan atau tuntutan kepada kita. Dan sekarang pertanyaan saya, apakah yang namanya Islam, agama beliau, itu mengajarkan sunat adalah hal yang baru? Enggak. Yang mengajarkan sunat itu adalah justru Tuhan kepada Bapak leluhur sampai bangsa Israel. Abraham sampai bangsa Israel. Untuk membuat perbedaan. Jadi jelas kalau hukum itu untuk orang Yahudi, bangsa lain mau ikut-ikutan, untuk apa? Maka ayo saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 15. Hal ini tentunya, dari dulu sudah masalah, dari abad pertama. Kisah Rasul 15, saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, kenapa Paulus dan Barnabas akhirnya diutus pergi? Ya karena mereka bisa menjelaskan. Mereka bisa menjelaskan mengapa sunat itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang menjadikan kita kudus, orang suci gitu ya. Enggak, kekudusan Allah tidak lebih kecil daripada pemotongan kulit katan. Kita harus ngerti di situ. Ya. Jadi jelas sampai sini bahwa Yesus melakukan ini karena dia membuktikan sempurna di dalam Torah. Nah, maka kita yang percaya kepada dia, kita tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kenapa? Karena keselamatan sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu memakai seremoni-seremoni yang ditetapkan untuk orang Yahudi apalagi. Itu harus jelas. Keselamatan sudah tersedia bagi kita.
Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, keselamatan itu akan bekerja. Pertama, kita percaya kepada pengorbanannya, kita menerima status kudus di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita akan dikuduskan, disucikan. Artinya apa? Selama proses dari menerima Yesus, ya, kita belajar Alkitab, standar-standar Tuhan, dan kita lakukan. Gitu. Nah, nanti ya sudah, kita tinggal menerima bagian hidup kita, hidup kekal. Gitu. Jadi Tuhan jelas sekali kasih tahu di sini bahwa sunat itu kepentingannya bukan untuk menjadikan kita kudus, tapi sebagai syarat perbedaan bangsa dipilih Tuhan dengan tidak. Itu. Dan Anda bukan orang Yahudi. Demikian dari saya. Terima kasih, bro. Iya, thank you bro. Tapi ternyata kalau dilihat dari kisah Rasul, dari sunat itu bukan masalah baru-baru ini saja, memang udah masalah dari dulu. Oke bro, thank you untuk hari ini. Sebelum kita menutup video kita, ada yang mau disampaikan untuk setiap yang menonton video ini? Ya, yang saya ingin sampaikan ya, kita maju terus dalam kebenaran Allah. Kita menunjukkan, kita juga memberi lihat kualitas bagaimana orang Kristen yang seharusnya memahami firman Tuhan itu dapat menjadi berkat sebenarnya bagi orang lain. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya wajar ya, wajar untuk ditanyakan gitu, karena kadang-kadang ya orang tidak memahami, budaya yang juga berbeda-beda, pemikiran yang berbeda, jadi pertanyaan ini wajar sebenarnya. Tapi kita yang sebagai orang Kristen, kalau tidak bisa mengerti hal ini, maka kita nggak jadi berkat, gitu. Maka kita harus belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan agar kita bisa jadi berkat. Ya, thank you. Ya, thank you bro. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah menyaksikan video ini. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya tentang Alkitab, tentang kekristenan, Bapak Ibu bisa tulis pada kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa chat kami melalui WA yang tersedia di deskripsi box. Baik Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu juga merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya biarlah dari video ini banyak orang diberkati dan bisa mengenal kebenaran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.